Apa sih topologi star itu? Topologi star atau topologi bintang adalah salah satu bentuk susunan jaringan komputer di mana semua perangkat atau node terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub, switch, atau router. Jika digambarkan, susunannya menyerupai bentuk bintang dengan perangkat pusat berada di tengah dan perangkat lain mengelilinginya, seperti titik-titik pada ujung bintang. Contohnya seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Topologi ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan saat ini, baik di rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, maupun perbankan. Hal ini karena topologi star dinilai lebih praktis, mudah dikelola, dan lebih andal dibandingkan beberapa topologi lain seperti topologi bus atau ring. Dalam topologi star, setiap perangkat tidak terhubung langsung satu sama lain, melainkan harus melalui perangkat pusat. Artinya, perangkat pusat berperan sebagai jantung atau pusat kendali jaringan. Jika pusat ini berfungsi dengan baik, maka seluruh jaringan dapat berjalan lancar. Namun, jika pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan tergantung atau bahkan mati total. Berikut ini adalah cara kerja topologi star. Cara kerja topologi star dapat dijelaskan dalam 3 langkah utama. Yang pertama, koneksi terpusat. Semua perangkat seperti komputer, laptop, handphone, printer, atau CCTV dihubungkan langsung ke perangkat pusat, biasanya berupa hub, switch, atau router. Tidak ada koneksi langsung antar perangkat tanpa melalui pusat ini. Kedua, pengaturan lalu lintas data. Perangkat pusat berfungsi seperti polisi lalu lintas dalam jaringan. Ketika satu perangkat mengirim data, hub atau switch akan menerima data tersebut terlebih dahulu, kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan yang benar. Dengan ini, tidak terjadi kebentrokan data atau kekacauan dalam komunikasi jaringan. Yang ketiga, komunikasi melalui pusat. Setiap pertukaran informasi antar perangkat harus melewati perangkat pusat. Misalnya, jika laptop ingin mengirim file ke printer, data tidak dikirim langsung, tetapi dikirim dulu ke router atau switch, lalu diteruskan ke printer. Sistem ini membuat jaringan lebih terstruktur dan mudah dikendalikan. Kelebihan sebagai berikut. Topologi star. Topologi star memiliki beberapa kelebihan utama. Yang pertama, mudah diinstalasi dan dikelola. Pemasangan jaringan dengan topologi star relatif sederhana, karena setiap perangkat hanya perlu disambungkan ke satu titik pusat. Jika ada masalah, teknisi juga lebih mudah menemukan sumber kerusakan. Yang kedua, isolasi masalah yang baik. Jika satu perangkat atau satu kabel rusak, hanya perangkat tersebut yang terganggu, sementara perangkat lain tetap bisa digunakan. Hal ini berbeda dengan beberapa topologi lain yang bisa menyebabkan seluruh jaringan mati hanya karena satu gangguan kecil. Yang ketiga, fleksibel. Perangkat dapat ditambah atau dikurangi kapan saja tanpa mengganggu jaringan utama. Misalnya, jika ingin menambahkan printer baru atau CCTV baru, kita cukup menghubungkan ke router tanpa mengubah seluruh jaringan. Keempat, kinerja lebih stabil. Meskipun banyak perangkat terhubung, jaringan tetap bisa berjalan dengan baik selama perangkat tersebut mampu menangani lalu lintas data. Kekurangan topologi star. Meskipun memiliki banyak kelebihan, topologi star juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahannya sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan pada perangkat pusat. Jika hub atau switch atau router mengalami kerusakan atau mati, maka seluruh jaringan akan terputus.
Hal ini disebut sebagai single point of failure atau titik kegagalan tunggal. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena setiap perangkat harus terhubung langsung ke pusat. Jumlah kabel yang digunakan lebih banyak dibandingkan beberapa topologi lain. Semakin jauh jarak perangkat dari pusat, maka semakin panjang pula kabel yang akan dibutuhkan. Contoh penerapan topologi star di kehidupan sehari-hari yang kami temukan yaitu topologi star yang digunakan di ruang lab komputer SMA Katolik Santo Petrus Canisius Palangkaraya, di mana kami mengetahui bahwa topologi star yang berada di lab komputer memiliki satu server pusat yang terhubung ke satu hub, lalu satu hub tersebut ke semua klien atau komputer yang berada di lab tersebut. Dari sumber yang kami ketahui bahwa jika satu hub atau server rusak, maka seluruhnya akan mengalami kerusakan. Tetapi jika salah satu klien atau komputernya yang rusak, maka itu tidak akan mengganggu. Dengan banyaknya kabel yang saling terhubung ke hub dan server pusat, di mana ini sangat memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dari narasumber yang kami tanyakan, diketahui seluruh biayanya yang perlu disediakan untuk lab komputer tersebut mencapai 150 juta rupiah, dengan harga kabel 2 juta rupiah dan harga satu buah hub atau servernya 1 juta rupiah. Sekian penjelasan mengenai topologi star. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.